Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Bertemu kembali dengan Pak Hasan. Kali ini adalah pembahasan soal PAI dan Budi Pekerti kelas 2. Silakan kalian buka buku kalian halaman 11 dan nanti halaman 12 ya. Pak Hasan akan membahas sekaligus nanti menjelaskan sedikit-sedikit. Kalian juga sambil menjawab. Nah, ini tentang keteladanan Nabi Muhammad, yaitu sikap jujur dan kasih sayang. Ini nomor 1 sampai nomor 6 dulu ya. Ini menyilang. Nomor 1, mengatakan sesuatu apa adanya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maksudnya begitu ya. Jadi kalau kita berkata ya, harus disesuaikan dengan yang sebenarnya terjadi. Nah, itu disebut sikap jujur. Atau tidak berbohong, itu namanya jujur. Ini yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad, yang utama adalah kejujurannya. Beliau tidak pernah berkata dusta atau bohong ya, bahkan menipu orang lain pun tidak pernah. Sejak kecil. 2, anak muslim. Muslim itu artinya orang Islam ya. Anak yang beragama Islam. Titik-titik berperilaku jujur. Apa? Harus ya, B, harus. Tidak boleh kita berbohong perilakunya, menipu ya. Tidak boleh. 3, Allah SWT melarang anak muslim berdusta. Berdusta itu sama dengan berbohong. Mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, dan seterusnya. Itu namanya berdusta. Tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya bohong. Nah, Allah melarang perbuatan itu. Karena bohong itu perilaku yang nanti bisa menjurus kepada kesesatan. Menjurus lagi kepada neraka. Sebaliknya, kalau kita jujur akan membawa kebaikan, kebaikan akan menuntun kita ke surga. 4, jika barang dagangannya rusak, maka Nabi Muhammad SAW menjelaskannya. Nabi Muhammad itu kerjanya ya, itu berdagang. Sejak remaja gitu ya, membantu pamannya berdagang. Kemudian sudah agak besar, agak dewasa, itu beliau berdagang sendiri, itu dititipi oleh juragannya untuk berjualan begitu. Nah, ketika jualan itu beliau jujur kalau ada barangnya yang rusak, itu dia perlihatkan, dia jelaskan. Nanti harganya bisa ditawar karena ada kerusakan. Nah, inilah kejujuran beliau. Nanti tidak malah menyembunyikannya, enggak. Apalagi menutupinya, ya, tidak. Beliau tetap orang yang terbuka gitu ya, menjelaskannya. Kalau memang dagangnya rusak. Kalau dagangannya baik ya dijelaskan baik. Kalau jelek ya jelek. Rusak ya dikatakan rusak. Itulah kejujuran beliau ketika berdagang. 5, Nabi Muhammad SAW bergelar Al-Amin. Artinya terpercaya. Bisa dipercayai. Orangnya tanggung jawab. Itu namanya Al-Amin. Karena sejak kecil beliau itu jujur orangnya, ya, tidak pernah bohong. Jadi orang-orang kalau mendengar bicaranya Nabi Muhammad pasti percaya, gitu, karena sudah menjadi Al-Amin, sudah diketahui bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu pasti kebenaran. Beliau selalu jujur. 6, Nabi Muhammad SAW dipercaya Mekah menggembala kambing. Nah, ini juga orangnya jujur, disuruh atau dititipi menggembala kambing, ya kambingnya digembala dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya. Ya. Inilah Nabi. Kemudian 7 sampai 10 ya. Karena berdagang dengan jujur, nah tadi ya, kejujuran beliau dalam berdagang, Nabi Muhammad mendapat
keuntungan yang melimpah, malah untungnya lebih banyak. Jangan sampai kita itu punya pikiran kalau nanti jujur, malah orang nggak beli, jangan sampai seperti itu. Ya, dengan kejujuran itu maka orang akan seneng beli di dagangan kita. Maka akan lebih banyak orang yang datang lagi, beli lagi, datang lagi gitu. Jadinya keuntungannya melimpah itu banyak. Ya. 8. Nabi Muhammad SAW senang membantu orang lain karena memiliki sifat penyayang. Ya. Selain beliau ini orangnya jujur, beliau juga penyayang. Suka menyayangi terutama ya anak-anak yang yatim. Ya, ini nomor 9 ini. Nabi Muhammad SAW menyayangi anak-anak, terutama anak yatim yang sudah kehilangan ayahnya, ya ayahnya sudah meninggal, itu beliau sangat menyayangi mereka. Ya. Disantuni lah ya, dibaik-baiki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ada sebuah hadis dari Nabi, barang siapa yang menyantuni anak yatim ya dengan sebaik-baiknya, maka nanti di surga akan berdampingan dengan Nabi Muhammad. 10. Salah satu ciri anak yang sayang kepada orang tua. Nah, kita sebagai anak ya harus sayang pada bapak ibu kita. Orang tua kita pasti juga akan sayang kepada anak. Adalah membantu pekerjaan orang tua dengan senang hati, dengan rela, tanpa pamrih, tanpa minta-minta imbalan, ya. Harus dengan senang hati. Baik, kemudian ini di halaman 12 ya, silahkan dibuka. Nah, ini dia. Lengkapilah soal berikut dengan jawaban yang tersedia. Ini jawabannya sudah tersedia di sini ya. Ada membenci, yatim, jujur, menyayangi, berbohong. 1. Orang yang suka berbohong akan merugi. Nah, berbohong maka akan rugi. Seperti cerita gembala kambing itu ya. Dia bohong bahwa kambingnya atau biri-birinya atau dombanya dimakan serigala. Awalnya orang percaya, tapi sudah beberapa kali dia berbohong, ya orang lain jadi nggak percaya. Nah, kejadian betulan, dombanya dimakan serigala. Jadi rugi dia, karena berbohong. 2, orang yang jujur akan beruntung, ya seperti Nabi Muhammad itu. Beliau berdagang secara jujur ya, keuntungannya melimpah. 3, Allah SWT membenci, ya tidak suka kepada orang yang tidak berperilaku jujur. Orang yang suka berbohong, suka berdusta, Allah tidak suka. 4, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi umatnya. Kita ini sebagai umatnya yang selalu didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau saat akan wafat ya, akan meninggal itu, yang diingat adalah umatnya. Bagaimana nanti? Itu. Saking sayangnya beliau pada umatnya, ya, kepada kita ini umat Islam ini. 5, orang yang menyayangi anak yatim akan dicintai Nabi Muhammad SAW. Ya, kita yang mampu ya, yang punya kelebihan, marilah kita bantu anak-anak yatim dengan harta kita, dengan ilmu, ya. Kita ajari mereka kebaikan, ya, kita beri pengetahuan, itu sebisa kita. Kemudian yang C, kita lingkari huruf B jika benar, S jika salah ini ya, B dan S. 1, sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Oh, betul. Ya. 2, perilaku tidak jujur akan membawa keuntungan. Loh, salah ini ya. Kalau tidak jujur pasti malah rugi. Tapi kalau jujur membawa keuntungan. 3, Allah SWT melarang manusia berbohong. Betul, ya, dia tidak boleh berbohong. 4, Nabi Muhammad hanya menyayangi anak yatim. Loh, hanya ini ya. Nah, berarti salah ya. Tidak hanya menyayangi anak yatim. Ya, anak-anak yang tidak yatim ya disayang oleh Nabi Muhammad. Ya, yang yatim, ya, yang tidak, yang orang yang sudah tua juga disayangi oleh Nabi Muhammad.
5. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk saling menyayangi. Betul. Sebagai umat Islam harus saling menyayangi Islam yang lain. Juga harus sayang kepada umat agama yang lain. Saling menghargai, saling menghormati. Kemudian yang D, istilah titik-titik. Nanti videonya di pause-pause dulu ya, kalian sambil mengisi ya. 1. Jujur artinya mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Ya, namanya jujur. 2. Kejujuran harus diterapkan dalam perkataan. Kita berkata harus jujur, dan perbuatan. Perbuatan kita juga harus jujur. Nah, maksudnya apa perbuatan yang jujur? Orang yang punya kekuasaan ya, digunakan kekuasaannya dengan sebaik-baiknya, ya tidak korupsi, itu namanya perbuatannya jujur. 3. Perilaku jujur akan mendatangkan keuntungan. Jujur menjadi beruntung, ya, akan membawa kebaikan. 4. Sikap anak muslim terhadap teman yang sakit seharusnya menjenguk ya, mendoakan. Ya, kalau memang bisa kita jenguk ya kita jenguk. Kalau memang sedang pandemi seperti ini ya, kita jenguk secara virtual ya, kita doakan secara virtual. Kita doakan di rumah, itu juga sudah sangat baik. 5. Salah satu contoh bentuk kasih sayang terhadap orang tua yaitu, nah ini tadi ada kasih sayang ya, kita sebagai seorang anak harus menyayangi orang tua. Maka orang tua kita akan menyayangi juga. Nih contohnya membantu menyapu halaman. Halamannya disapu, menyapu lantai rumah, mungkin mencuci, ya, sudah bisa mencuci piring sendiri, mencuci gelas sendiri, cuci sendiri. Belajar ya tanpa disuruh-suruh, itu kasih sayang, bentuk kasih sayang kepada orang tua kita. Itu ya. Baik anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Silakan diisi di buku paket kalian, di videonya diberhentikan sebentar-sebentar begitu ya sambil kalian mengisi. Demikian, semoga